Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanuddin dengan NIM 4212201088. Saya berasal dari kelas Mekatronika C Pagi dengan judul PBLMK 62546P dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam pada Proses Budidaya Ikan Nila di PT Bioflok Indojaya. Oke, jadi saya di tim ini menjabat sebagai ketua sekaligus job desk saya adalah sebagai programmer yang berfokus pada pembuatan aplikasi monitoring, aplikasi Android. Jadi untuk membuat aplikasi Android, saya menggunakan website yang namanya MIT App Inventor. Jadi di sini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu login page, setelah itu ada menu screen, setelah itu ada monitoring screen. Nah, karena kami membuat sistem untuk 10 monitoring atau 10 kolam, ya jadi di sini ada 10 screen. Jadi isi programnya itu sebenarnya sama saja. Oke, mungkin saya akan menjelaskan desainnya terlebih dahulu. Di sini mungkin tidak terlalu terlihat bentukan desainnya. Jadi saya akan membuka hasil jadinya saja. Oke, tema dari login page ini adalah tampilannya yang simple dan fokus atau simplicity and focus. Di mana login page hanya menampilkan elemen-elemen yang benar-benar dibutuhkan seperti username, password, login button, dan sign up button. Ini sesuai dengan prinsip minimalis design dari Jacob Nielsen dalam teori usability heuristics. Yang kedua, ada hierarki visual yang jelas seperti logo proyek dan tulisan welcome to monitoring system. Ditempatkan di atas sebagai kata pengantar dan form login yang berada di tengah layar menjadi pusat perhatian. Tombol login dan sign up diberi warna yang kontras, warna biru laut lebih tepatnya. Setelah itu, konsistensi desain atau konsisten dengan warna biru yang digunakan pada latar dan tombol mencerminkan air. Konsisten dengan konteks proyek yaitu sistem monitoring air kolam ikan. Mungkin saya akan jelaskan program yang bekerja di balik login page ini. Oke, jadi ini adalah program yang bekerja di balik login page ini. Saya bacakan saja ya. Di sini ada fungsi initialize global user entry error set to false. Digunakan untuk menyimpan status validasi input user, dan ini awalnya di set ke false. Setelah itu ada fungsi initialize global button press to ini text ini bisa diisi. Oke. Digunakan untuk menyimpan aksi terakhir pengguna, apakah dia menekan tombol login atau tombol sign up. Kemudian ada fungsi validasi input. Ini di sini ya. Ini adalah fungsi validasi input check user entry error. Blok ini mengecek apakah kolom username dan kolom password itu sudah diisi. Nah, ini ada set button press. Nah, set button press ini diisi menjadi kosong dengan validasi 3 kondisi, yaitu jika kedua input kosong, saya contohkan saja langsung di aplikasinya. Jika kedua input ini kosong dan pengguna menekan tombol login, maka akan keluar sebuah teks please enter username and password. Dan begitu juga jika pengguna hanya memasukkan username tanpa password, akan masuk ada di sini teks please enter the password. Begitu juga sebaliknya, jika pengguna hanya memasukkan password, akan diminta memasukkan username. Nah, ini adalah fungsi untuk cek validasi input atau cek user entry error. Kemudian ada tombol saat sign up ditekan. Ini, tombol ini. Nah, jika tombol sign up diklik,
maka akan memanggil fungsi check user entry error. Jika tidak ada error, maka user entry error akan diset sebagai false. Set button press ke sign up, maka akan mengambil data dari Firebase. Data ini akan diambil dari Firebase, informasi akunnya. Sebentar ya, saya buka. Nah, ini akan mengecek validasi data ini. Itu kalau sign up ya. Kalau sign up-nya ditekan, akan memasukkan data username dan passwordnya ke sini, user information. Nah, terus ada fungsi when login click atau ketika tombol login ditekan, maka akan memanggil sama fungsi check user entry error. Ketika tidak ada error, set button ke login. Maka ketika username dan passwordnya ini tervalidasi benar ada di database, maka akan masuk ke halaman selanjutnya seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi when Firebase DB1 got value. Ini adalah bagian terpenting yang mengatur hasil login atau sign up berhasil atau tidak. Nah, ini juga yang memvalidasi username atau password itu sudah benar atau tidak. Nah, jika saya coba demonstrasikan, di sini ada username tester1 dan passwordnya sama tester1. Jika saya memasukkan tester1 dan passwordnya 123, nah passwordnya salah. Nah, fungsi program inilah yang memvalidasi apakah username dan passwordnya itu sudah benar atau masih salah. Dan ini ada fungsi data change ketika pengguna membuat akun baru. Nah, ketika ini berhubungan dengan fungsi sign up button, jika pengguna membuat username dan password yang baru, maka data ini akan diubah ataupun ditambah. Di sini akan langsung secara real time menambahkan akun yang baru. Saya hapus saja ya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang menu screen. Ini adalah menu screen yang sudah saya kerjakan. Dan masih sama di tampilan websitenya ini masih belum bagus. Jadi saya langsung saja menampilkan hasil jadinya saja. Kita masukkan username dan password tadi. Nah, ini adalah tampilan dari menu interface atau menu screen. Penjelasan desain dari menu screen ini adalah yang pertama, navigasinya yang mudah. Tombol monitoring tiap kolam disusun dalam grid yang simetris, memudahkan pengguna memilih kolam yang ingin dimonitoring. Ini sesuai dengan teori Fitts Law yang mengatakan bahwa tombol besar dan mudah dijangkau meningkatkan kecepatan dan akurasi interaksi. Dan untuk membuat desain ini saya juga mempertimbangkan penggunaan satu jari. Jadi pengguna bisa menggunakan aplikasinya itu hanya menggunakan satu jari saja gitu. Jadi kayak ini, seperti itu. Yang kedua, tampilannya yang informatif, di mana kondisi setiap kolam yang dimonitoring ditampilkan secara langsung, memungkinkan pengguna melihat status keseluruhan secara cepat tanpa klik tambahan. Ini sesuai dengan prinsip visibility of system status. Nah, ini dia. Jadi, ketika pengguna hanya ingin melihat kondisi kolamnya di sini tanpa mengetahui informasi sensornya, tanpa ingin mengetahui informasi detailnya, jadi di sini pengguna bisa melihat kondisi kolam setiap kolam yang dimonitoring, apakah kondisinya baik, cukup, atau buruk.
Terus yang ketiga, ada konsistensi dan branding dengan logo dan identitas proyek yang tetap ditampilkan untuk menjaga konsistensi dan branding sesuai dengan prinsip estetik dan minimalis desain. Alasan saya memilih desain ini adalah karena desain ini memanfaatkan teori information sense dari HCI yang menyebutkan bahwa pengguna akan lebih mudah menavigasi antarmuka jika informasi awal sudah memberikan petunjuk yang cukup. Dan grid layout yang menggunakan scanning visual berdasarkan Z pattern layout dalam desain antarmuka mobile. Oke, mungkin saya jelaskan program yang bekerja di balik menu interface ini. Sebentar, saya cari teksnya. Mana ini bloknya? Oke, di sini programnya cukup banyak, tapi sebenarnya ini hanya program yang diulang-ulang fungsinya. Di sini ada sama seperti program login page tadi. Di sini ada program Firebase get value dan data change untuk memastikan data yang masuk dan data yang dikembalikan. Jadi dia timbal balik gitu. Kemudian ada fungsi untuk initialize seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cuma berbeda namanya saja dengan screen 1. Oh, nggak ada ya di sini ya? Oh, itu di monitoring screen, astaga lupa. Bentar. Nah, ini fungsi when menu initialize ini, ketika menu screen ini diinisialisasi akan memanggil fungsi Firebase DB1, DB2, DB3, dan DB10. Ini untuk memanggil status kolam yang ditampilkan. Setelah itu, ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dia akan menimbal balik ketika data yang lamanya mengindikasikan kolam dalam kualitas baik, dia akan langsung menampilkan di sini kualitas kondisi kolamnya baik. Dan jika kolam di sini menandakan informasinya buruk, nah di sini, tapi di sini masih belum saya ubah ya, tampilannya belum ini. Jika di sini kolom statusnya di sini buruk, data yang dari Firebase ini ngirimnya buruk, dia langsung secara real time itu akan mengirim di sini akan berubah langsung menjadi buruk. Saya jelaskan, blok ini dieksekusi saat menu screen pertama kali dibuka. Ini akan menginisialisasi menu screen, di mana program akan mengambil nilai dari Firebase untuk 10 kolam berbeda, masing-masing dengan tag kolam status 1 sampai kolam status 10. Ini yang pembedanya bukan yang ini, tapi yang ini. Ini DB1 sampai DB10. Nah, untuk setiap tag digunakan fungsi call Firebase get value. Nih. Dengan nilai set default 0 jika tag belum tersedia, maka hal ini memastikan semua status kolam langsung dimuat saat aplikasi dibuka. Nah, jika belum ada pengiriman data informasi kolam atau status kolam, dia di sini bukan baik, tapi 0. Kenapa di sini baik? Karena di desain ininya saya bikin baik. Jadi dia datanya sebenarnya belum masuk di sini. Data status kolamnya. Yang kedua, pembaruan data secara otomatis saat Firebase berubah. Ini yang saya jelaskan, ketika informasi terbaru tentang status kolam itu cukup atau buruk, dia akan langsung berubah datanya untuk setiap kolam. Artinya, tampilan pada status aplikasi akan menampilkan data secara real time. Setelah itu, akan menampilkan data setelah get value pada program blok when Firebase get value.
Nah, itulah. Setelah itu ada program untuk navigasi menu. Nah, program ini digunakan ketika tombol-tombol kolom budidaya 1, kolom budidaya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ditekan sesuai dengan kolom monitoringnya. Waduh. Nah, jika button 1 ini kolom budidaya 1 ditekan, akan masuk ke monitoring screen 1 seperti itu. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan tentang monitoring screen. Nah, ini tampilannya masih belum ini ya, bagus. Saya buka saja. Mana dia? Nih. Kita masuk ke kolom budidaya 1 ya sebagai contoh. Nah, ini sebenarnya alatnya lagi aktif sekarang, tapi karena sudah kurang lebih 1 bulan pemakaian. Iya, 1 bulan ya. Dan ini datanya masih berjalan sampai sekarang. Nah, iya, terakhir di jam 1.32 menit. Nah, ini datanya sebenarnya sedang kacau karena tidak dilakukan pemeliharaan setelah kurang 1 bulan lebih pemakaian. Kami belum pergi ke tempat kami memasang alat. Dan ini notifikasinya muncul terus ya sebagai peringatan. Oke, kembali. Mungkin saya jelaskan desain ini ya. Desain dashboard monitoring column. Yang pertama, data dari setiap sensor pH, TDS, DO, dan temperatur ditampilkan secara real time. Di mana nilainya itu ditampilkan secara numerik dan deskriptif. Tidak terlalu rendah dan tapi tidak juga terlalu besar ukurannya, melainkan normal. Ini mengikuti prinsip redundancy gain dari teori human factor dengan menyampaikan informasi dengan lebih dari satu cara. Yang kedua, kontras tulisan dengan latar belakang, di mana warna teksnya saya pilih berwarna hitam di atas latar biru muda untuk menjaga keterbacaan atau readability sesuai dengan prinsip color theory untuk memudahkan pengguna atau user membaca teks informasi yang ada di sini. Yang ketiga ada pemisahan informasi berdasarkan kategori. Bagian atas berisi identitas dan status kualitas air di setiap sensor. Bagian bawah berisi dengan nilai hasil pembacaan sensor. Nah, alasan saya memilih desain ini adalah desain ini mengacu pada Miller's Law, yaitu pengguna yang hanya bisa memproses 7,5 informasi dalam satu waktu, sehingga data dibagi menjadi kelompok yang kecil dan mudah untuk dipahami. Dan memberikan umpan balik atau feedback secara langsung kepada pengguna adalah prinsip yang paling penting dalam Direct Manipulation Interface dari Schneiderman. Mungkin saya jelaskan saja program yang bekerja di balik fungsi dashboard monitoring ini. Mana dia? Ini programnya sama saja ya untuk 10, hanya diduplikasi saja. Dan bisa dibilang ini adalah program fungsi utama. Panjang. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan program pada menu dashboard atau menu monitoring screen. Jadi di sini ada program menu when monitoring screen 1 diinisialisasi. Sama seperti fungsi menu screen-nya. Ketika screen monitoring ini pertama kali dibuka, dia akan menginisialisasi fungsi Firebase-nya. Dan di sini ada fungsi untuk mengukur kualitas air kolamnya pada setiap sensor, mau itu sensor TDS, sensor pH, sensor DO, dan sensor temperatur. Jika dia berada di bawah batas atau di atas batas yang diberikan, dia akan memberikan peringatan atau warning.
Nanti saya akan contohkan juga. Jadi di sini untuk nilai TDS disetting ketika nilai TDS berada di bawah 50 ppm atau di atas 150 ppm. Berarti di antara 50 sampai 150 itu air kolamnya tergolong cukup atau baik. Jika di atas itu maka akan dibilang kualitas air untuk TDS-nya atau kekeruhan airnya itu buruk, akan langsung memberikan peringatan dan semacam kalimat perintah untuk memeriksa kualitas air kolam. Yang kedua untuk batasan sensor pH yaitu di bawah 6,5 atau di atas 8,5. Jadi di antara 6,5 sampai 8,5 itu berada di angka normal atau cukup. Untuk DO di sini dia sebenarnya di atas 4 atau di atas 5 mg per liter itu sudah bagus. Tapi di sini untuk saya kasih batasan saja jika di atas 50 walaupun hampir nggak mungkin ya. Jika berada di ini dia akan langsung memberikan, jika dia berada di luar batas yang ditentukan dia akan memberikan peringatan secara real time. Begitu juga dengan sensor suhu. Jika di antara 25 sampai 35 dia akan normal. Jika di luar batas itu dia akan memberikan peringatan secara langsung. Oke, mungkin saya lakukan sedikit demonstrasi saja. Ini ya hasilnya. Di sini bisa dilihat pada kolom monitoring 1. Saya tampilkan sedikit. Nah, di sini bisa dilihat sensor DO. Kualitas air kolamnya normal. Karena dia di atas 4,9 makanya di sini dibikin normal. Tapi di sini nilainya belum ke-update ya. Kok belum ke-update sih? Oh, saya salah lihat. Maaf. Jadi data ini didapat dari Google Sheet. Nah, di sini bisa dilihat pembacaan sensor DO itu di angka 5,247 yang menandakan DO air kolam normal. Oh, pantesan tadi di program perasaan udah ku setting 4. Ku setting di bawah 5. Kok dia normal? Oke, lanjut. Untuk di sini sensor TDS-nya sebenarnya lagi ada masalah ya. Sesuai yang ada di sini. Dia itu mengirimkannya itu min 345. Oh, berarti belum kekirim nih. 42. Dia di sini coba kita ubah ya. Tadi di batasnya itu 50 sampai ini, jadi kita isi 75. Nah, jika sudah ini kok masih terlalu rendah? Belum berubah ya. Begitu juga dengan temperaturnya, jika kita ubah jadi 27 dia akan langsung normal nih. Temperatur kolam normal, pH-nya mungkin agak ngembang. Kita ubah 6,5, 6,7 lah. Nah, dia akan normal ya. Kok TDS ya? Nah, oke. Ini adalah simulasinya, demonstrasi. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.